Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gracia Deswani Darmawan dengan NIM 3241010 2001 dari kelas PAB. Di sini saya akan mempresentasikan tugas untuk UTS mata kuliah pemrograman terbuka aplikasi. Di sini saya membuat API daftar list baju. Pertama-tama saya menggunakan Visual Studio Commonium 2022. Saya membuat folder terlebih dahulu dari controller, helpers, model, dan juga repository dari data. Di controller saya membuat out controller, baju controller, pengguna controller. Di helper saya membuat SQLDB helper untuk mengkoneksikan database. Di model saya membuat baju konteks, login konteks pengguna, dan juga pengguna konteks. Dan juga saya membuat repository data. Fungsinya sebenarnya sama seperti DB helper. Oke, pada awalnya saya pada kode baju. Di sini ada ID baju, nama baju, ukuran, warna, stok, dan juga harga. Ini mendes untuk mendeskripsikan variabel pada kelas baju. Setelah itu, lalu baju konteks. Di baju konteks ini merupakan codingan untuk CRUD baju. Di sini untuk mengget data baju. Di sini adalah codingan untuk mengget data baju. Lalu di sini adalah codingan untuk create ataupun menambah baju di query-nya, dan ini parameter. Dan ini codingan untuk update data baju. Dan ini codingan untuk menghapus data baju. Setelah baju, saya membuat pengguna. Pengguna ini adalah aktor atau user. Bisa dikatakan akun. Uh, Pertama, saya membuat kelas pengguna untuk mendeskripsikan variabel. Lalu pengguna konteks untuk CRUD pengguna. Ini ini untuk melihat get data pengguna ataupun melihat pengguna, dan ini untuk create data pengguna, ini untuk update pengguna, dan ini untuk delete pengguna. Setelah pengguna, saya membuat kelas login. Seperti yang tadi, ini untuk mendeskripsikan variabel untuk login, untuk yang akan dipakai pada login konteks, pada kelas konteks. Sini ada token, ID pengguna, nama lengkap, username, email, dan juga kata sandi. Lalu ada login konteks. Di login konteks ini untuk mengautentifikasi login ke database pengguna. Jadi nanti loginnya menggunakan data pengguna. Di sini juga membuat token, sehingga nanti ketika berhasil login akan muncul tokennya. Setelah membuat model, baru membuat controller. Ini ada controller baju untuk baju. Eh, ini untuk get datanya, dan ini untuk update data baju. Ini untuk delete data baju. Lalu ada pengguna controller untuk controller pengguna. Untuk controller pengguna di sini ini eh, untuk mengambil atau mengoneksikan dari database. Untuk mengambil atau agar connection string-nya berfungsi. Ini get connection string web API database ini untuk mengambil data dari app setting JSON untuk mengkoneksikan pada database. Ini untuk mengget data pengguna, ini untuk update data pengguna, dan ini untuk hapus data pengguna. Lalu ada out controller. Controller ini untuk login. Seperti tadi, ini ada untuk mengambil dari database. Ini ada codingan untuk login. Di sini ada query lengkap untuk login. Jadi nanti diukur dari parameter username. Jika username benar, uh, jika username-nya benar, maka akan mengget data-data tersebut dan login akan berhasil. Jika jika salah, maka akan muncul username atau kata sandi salah. Di sini ada token untuk menghasilkan token ketika login berhasil. Di sini ada public class login, username, kata sandi ini untuk ketika nanti login bakal ada muncul inputan. Jadi user akan menginputkan username dan kata sandi untuk nantinya akan divalidasi berdasarkan query ini. Dan di sini di helpers ini untuk mengkoneksikan database. Ini public. Ini berarti koneksi database terbuka, dan kalau sudah selesai maka koneksi database akan tertutup. Setelah itu ada repository data. Ini untuk menyimpan data, sama seperti database DB Helpers. Lalu ada program, kelas program. Di kelas program, di sini ada configured at JSON. Nah, ini untuk mengambil data dari file JSON. Jadi untuk mengambil data dari database, mengkoneksikan program ke database.
Ini untuk run app run Swagger. Ya. Dan ini ada app setting JSON. Ini untuk mengkoneksikan eh, program ke database PostgreSQL big admin. Jadi ini ada localhost, port, database nama database dan juga password dari PostgreSQL. Sini ada key dari token JWT, ada issuer UTS-PAA, audiensnya untuk nge-create token. Lalu setelah itu program bisa di-run. Nah, ini adalah hasil run-nya. Di sini pertama saya akan menemukan login. Saya akan mengisi username dari user. Nah, artinya ini login berhasil, nama lengkap Andi Prasetyo, email Andi. Ini username dan berhasil mendapatkan token. Jadi login berhasil. Lalu ada baju. Ini adalah kit baju untuk mengambil data-data baju. Artinya database baju telah terkoneksi dengan baik. Di sini ada kit baju untuk menambah data baju. Misalnya saya menambah dengan ID 10. Nama baju piyama, ukuran L, warna merah, stok ada 40, dan harganya 500.000. Ini menunjukkan data baju berhasil ditambahkan. Lalu piyama tadi berhasil masuk ke database baju dengan ID 10, ukuran baju L, warna merah, stok 40, dan juga harga 500.000. Setelah menambahkan, program ini juga dapat mengupdate data. Jadi ini menginputkan ID terlebih dahulu. Misal saya ingin mengupdate baju ID 10, tulis kembali ID-nya. Nama baju tadi piyama, ukurannya L diubah jadi M, warna merah diubah jadi biru, stoknya tadi 40 diubah jadi 20, dan harga tetap 500.000. Data baju berhasil diperbaharui. Nah, di sini program sudah berhasil memperbarui data baju. Yang mulanya tadi ukurannya L jadi M, yang warnanya merah jadi biru, stok 40 jadi 20. Program selanjutnya, program juga dapat menghapus data baju. Di sini saya menginputkan ID baju. Saya ingin menghapus data baju di ID 10. Jadi saya execute, data baju berhasil dihapus untuk mengecek apakah berhasil. Oke, jadi data baju dengan ID 10 sudah saya hapus. Karena di data ini sudah tidak ada. Lanjut ke CRUD selanjutnya, yaitu CRUD pengguna. Pertama saya get dulu data pengguna. Di sini ada 5 pengguna. Lalu saya ingin menambahkan pengguna dengan ID 9. Saya create pengguna, sorry, salah tadi, maaf. Saya tambahkan pengguna dengan ID 9 saya. Nama lengkap Gracia Desvani, username Gracia, Gracia, email gracia@mail.com, lalu kata sandi 12345. Cute. Data pengguna berhasil ditambahkan. Oke, lalu
Oke, ini ada Gracia Deswani, ID-nya otomatis nambah, jadi di API-nya otomatis jadi ID 8 untuk nama lengkap Gracia Deswani, username Gracia, email gracia@email.com, dan kata sandi 12345. Lanjut, saya ingin mengupdate eh, user dengan ID 8 tadi. ID-nya 8, nama lengkap jadi Gracia Deswani Darmawan, username jadi Gracia 1, Gracia 11, email tetap gracia@email.com. Dan untuk password saya ingin membuat 123 sampai 8, 123 4 5 6 7 8. Execute. Data pengguna berhasil diperbaharui. Oke, jadi tadi pengguna dengan ID 8 yang awalnya adalah Gracia Deswani, nama lengkapnya menjadi Gracia Deswani Darmawan, username jadi Gracia 11, email tetap dan juga kata sandi akan berubah jadi 1234567 8. Di sini saya akan menghapus pengguna. Saya ingin menghapus pengguna dengan ID nomor 3 misalnya. Data pengguna berhasil dihapus. Execute lagi. Oke, jadi pengguna nomor 3 sudah tidak ada karena data pengguna dengan ID nomor 3 telah berhasil dihapus. Untuk login tersebut berasal dari database pengguna. Jadi kita bisa login dengan uh, username dan juga sandi dari pengguna. Misalnya username tadi apa ya, lupa. Gracia 11. Oke, Gracia 11 dengan password 1234567 8. Oke, jadi login berhasil. Jadi login berasal dari database pengguna. Untuk database sendiri saya menggunakan PostgreSQL. Ini databasenya ada tabel pengguna dan juga tabel baju. Kalau tabel baju seperti ini. Jadi ketika ketika ditambahkan ataupun diupdate akan masuk pada database. Yang tadi pengguna, kalau baju misalnya baju misalnya misalnya baju di misalnya di kembali ke Swagger data baju. Oke. Piyama tadi di create kembali. Oke. Execute. Piyama akan masuk pada database. Nah, ini Piyama akan masuk pada database. Jadi saya menggunakan PostgreSQL untuk database, Visual Studio Code 2022 untuk menjalankan program, dan Swagger untuk API. Untuk saya membuat 2 CRUD dengan 1 login. Uh, uh, untuk itu, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.